Shalom, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Inilah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak akan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Dan kapan Anda benar-benar merindukan Tuhan seperti Musa merindukan Tuhan? Kadang kalau kita berdoa, kita minta ini, kita minta itu, kita minta kesehatan, kita minta kebahagiaan, kita minta sukacita, kita minta keberhasilan, kita minta berbagai macam berkat dalam kehidupan kita. Tapi apakah pernah kita meminta Dia sendiri? Merindukan berkat-berkat yang ini dan yang itu lebih kecil, sehingga kita benar-benar merindukan Allah itu sendiri lebih dari segala permintaan-permintaan kita yang tadi. Itulah yang terjadi dalam Keluaran 33 ketika Musa bersyafaat, ketika Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun itu. Jadi ceritanya kalau kita lihat pertama-tama di ayat 15, di ayat 16, Musa dan umat itu tidak mau berjalan sendirian. Gak ada gunanya kami berjalan kalau Tuhan tidak menyertai kami dalam perjalanan. Kira-kira bahasa itu yang kita sederhanakan. Dan kemudian dijawab dan dimohonkan sekaligus oleh Musa di ayat 15 dan 16, itu hanya bisa kalau Tuhan mau berjalan dengan mereka. Itu bisa kalau Tuhan mau dekat dengan mereka. Itu perjalanan bisa kalau ada hubungan yang kuat antara Tuhan dengan mereka. Jadi memang alasan Musa di ayat 16 ini sangat menarik sekali. Dia katakan, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, aku dan umatmu ini?" Sehingga dia menargetkan bahwa memang dia harus berbeda. Umat itu harus berbeda. Menjadi orang percaya, menjadi orang beriman, kita memang harus berbeda. Dibedakan karena apa? Harta kita bukan, gaya kita bukan, jabatan kita bukan itu yang membedakan kita. Kita beda dari dunia ini, dan memang itulah target kita dalam hidup. Itulah visi Musa dalam hidupnya, dan itu visi orang percaya. Karena apa? Kita beda karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita punya kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda.
Itulah yang diserukan oleh Musa dan apa yang terjadi di ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Musa mendapat konfirmasi bahwa dia memenangkan ya dalam jawaban Tuhan. Dia mendapat jawaban Tuhan ya terhadap apa yang ia minta. Tapi apakah Musa berhenti? Itulah yang mau kita kejar di ayat 18. Dikatakan, tetapi jawabnya, setelah Tuhan mengatakan, juga hal yang telah kau katakan ia akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi apa jawab Musa? Dia berhenti? Tidak, dia berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa belum puas. Musa punya rasa lapar yang banyak akan Tuhan. Dia makin dekat dengan Tuhan, ia makin berhasrat untuk mendapatkan, meraih, dan memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan sudah mau berjalan bersama dia. Tuhan sudah mau berjalan bersama umat itu. Tuhan sudah mau dekat dengan Musa dan umat itu. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Musa mau Tuhan dikenal, dilihat dari kemuliaannya. Itulah latar belakang dari apa yang kita baca dan kita gumuli dalam Keluaran pasal 33 ini. Dan lalu sekarang apa yang terjadi setelah Musa meminta, ia melihat dan Tuhan memperlihatkan kemuliaan itu kepadanya. Pertama-tama apa yang bisa kita dapat di ayat 19. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Pertama-tama apa yang bisa kita lihat dari kemuliaan Tuhan? Pertama, Tuhan itu maha baik. Dia adalah Hanan dan Raham. Dikenalkan di sini ketika Tuhan menunjukkan dirinya dalam kemuliaannya, yang bisa tampak adalah kebaikannya. Jadi apa yang kita bisa lihat hari ini, semua kebaikan Tuhan selalu mencerminkan kemuliaannya dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lihat disebut di ayat 19 ini, aku akan melewatkan segenap kegemilangan, kebaikanku itu. Jadi Musa melihat ringkasan dari semua kebaikan Tuhan. Itulah kemuliaan. Jadi ibu bapak saudara, kita tidak hanya sekedar melihat ringkasan hari ini. Kita melihat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Ibu bapak saudara, itulah gambar pertama-tama dari kemuliaan. Kalau Anda masih bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat ringkasannya, atau bahkan bisa menemukan detail-detail dari kebaikan Tuhan itu, itulah kemuliaan, itulah wajah Tuhan yang paling sederhana, yang paling mudah dilihat. Digambarkan dengan kata pertama, kebaikan itu seperti Hanan. Hanan itu adalah rahmat atau nikmat kasih sayang. Hanan itu adalah rahmat yang tak terkatakan, nikmat yang tak terkatakan, belas kasihan dan simpati yang diberikan Allah. Dan yang kedua dikatakan bahwa dia akan mengasihani orang yang akan dikasihani, dari kata raham. Inilah punya kaitan dengan kata rahim dalam bahasa kita di Indonesia, yang kerjanya merawat dan melindungi. Apa yang dirawat oleh rahim, janin yang tak berdaya itu. Seperti itulah Tuhan yang maha baik itu. Itulah kemuliaan Tuhan yang bisa kita lihat, kita cicipi, kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan disebut menyerukan nama Tuhan di depanmu. Nama tidak asal nama kalau yang dimaksud dalam Keluaran 33 ini. Nama menggambarkan sifat dan karakter. Itulah kualitas kepribadian Yahweh itu dalam kehidupan kita. Pertama-tama, kemuliaan itu nampak dari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan ketika kita melihat kemuliaan Tuhan itu sifatnya otonom. Jadi dia maha baik, dan yang kedua otonom.
tidak ditunjukkan oleh ayat 19 ini apa alasan. Mengapa dia memberi karunia? Mengapa dia mengasihani? Karena dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, mengasihani siapa yang kukasihani. Tidak disebut alasan. Tidak disebut apa sebab dia dikasihani dan dikasih karunia. Dia hanya menunjukkan apa yang dilakukannya. Jadi semata-mata Allah memilih Anda, saya, dan kita hanya untuk satu hal. Untuk dikasihani. Untuk diberi kasih karunia dalam kehidupan kita. Tidak, Tuhan tidak punya alasan selain dia mau mengasihanimu, mengasihani kita semua. Tuhan itu otonom. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh ayat 20-23 bahwa lagi firman-Nya, engkau tidak memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekat di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan melindungi engkau dengan tangan kananku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Ibu bapak saudara, Tuhan itu senang dengan orang yang mencari. Tuhan itu menghargai Musa yang merindukan dia. Jadi kerinduan Anda akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menghargai setiap saat kita mencari dia, memanggil dia, merindukan dia dalam hidup kita. Seperti itulah terjadi dengan Musa. Tapi apa yang diperlihatkan di sini bahwa natur Tuhan ternyata di luar nalar manusia. Kenapa Tuhan tidak menunjukkan saja? Itu tidak susah bagi dia. Karena Tuhan tidak mau bahwa Tuhan itu digenggam oleh pikiran dan perasaan manusia. Sebab kalau Tuhan sudah bisa digenggam oleh pikiran, oh bentuknya begini, oh ciri-cirinya, oh fisiknya begini, lama-lama dia bukan Tuhan, tapi ciptaan pikiran manusia. Dan selanjutnya yang mau ditekankan di sini adalah kemuliaan Tuhan harus kita tunggu sampai kedatangan Yesus. Karena Yesuslah gambar wajah Tuhan yang paling mudah kita lihat, yang paling sehari-hari dapat kita saksikan dalam kehidupan kita. Maka puncak kemuliaan itu yang dirindukan oleh Musa, kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Saya bacakan untuk Bapak Saudara menutup bagian ini dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini yang didambakan oleh Musa dalam kata, perlihatkanlah kepadaku kemuliaanmu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, lagi-lagi disebut penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik. Dalam minggu ini Engkau menuntun kami berjalan menuju Golgota, melihat kemuliaan-Mu yang tampak melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup. Sekalipun Ia menderita, Ia disiksa, Ia menanggung beban, sesungguhnya itu karena kebaikan-Mu yang otonom, kebaikan-Mu yang seperti rahim, yang selalu memberi kepada janin yang lemah itu. Disitulah Tuhan kami datang hari ini untuk senantiasa menyerahkan hidup kami. Bahwa kami berbeda karena hubungan kami dengan-Mu. Bahwa kami tidak boleh serupa dengan dunia ini karena pengasihan, penyertaan, dan kemuliaan-Mu atas kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin.